Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wa muslimat rahimani warhamkumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama diberikan istiqomah untuk senantiasa bersama-sama tafaqquh fiddin, bersama-sama untuk mempelajari perkara ilmu agama ini. Maka tidak ragu lagi bahwasanya tafaqquh fiddin, mempelajari ilmu agama termasuk afdalul a'mal, termasuk amalan yang paling afdal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka tandanya adalah yufaqihu fiddin, Allah akan pahamkan tentang perkara ilmu agama ini. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tambahan. Maka Allah mengatakan, Qul Rabbi zidni ilma. Katakan ya Muhammad, Rabbi zidni ilma, tambahkan kepadaku ilmu. Allah tidak memerintahkan kepada Nabi untuk meminta sesuatu tambahan kecuali tentang masalah ilmu. Begitu pula tentang majelis ilmu, sehingga sampai dinamakan Riyadul Jannah, yang merupakan taman-tamannya surga. Itu adalah tentang majelis ilmu bersama-sama untuk mengingatkan, saling tanasuh, saling menasihati, saling mengingatkan tentang perkara ilmu agama ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari syarah Kitabul Kabair. Kita masuk bab yang baru adalah bab al-farh, bab tentang bergembira atau senang. Al-farhu itu maknanya ada as-surur, itu bergembira, senang atau bangga. Di sana ada dua, ada farhun mahmudun wa farhun madmumun. Ada bergembira yang terpuji, ada juga bergembira yang tercela. Adapun al-farhul mahmud, bangga ataupun bergembira yang terpuji, adalah al-farhu bi nikmatillah wa bi fadlihi. Adalah ketika seorang itu bergembira dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, bergembira dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya ketika seorang itu bergembira dengan ilmu, senang dengan ilmu syar'i, cinta terhadap Al-Qur'an, senang terhadap Islam. Maka ini diantara contoh-contoh al-farh, bergembira yang terpuji. Maka Allah juga memerintahkan dalam surah Yunus ayat yang ke-58, wa qala ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakan ya Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, wa birahmatihi,
dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka dengan sebab itu bergembiralah kalian. Nah, ini adalah perintah untuk seorang itu bergembira, senang, bangga. Dengan apa? Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan perkara-perkara Allah cintai, dengan perkara-perkara yang Allah ridhoi, dengan Islam, dengan ilmu, dengan kebaikan, dan perkara-perkara yang lainnya. Wa khairu mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan dari perkara-perkara dunia. Dunia kita kumpulkan, dunia kita usahakan, itu lebih baik daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Fal farqu bil Islam wa bil ilmi wa bi fadli wa nimahi wal farqul masyru' wal mahmud. Maka bangga, bergembira dengan Islam, bergembira dengan adanya ilmu, ya, dan nikmat-nikmat yang lain, itu adalah bergembira yang disyariatkan, bergembira yang terpuji. Li'annahu dalilun ala mahabbatil khair, karena itu bukti dia itu cinta kepada apa? Kebaikan. Ketika seorang itu cinta kepada kebaikan, maka hatinya akan senang, bergembira dengan ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini bagian yang pertama adalah al-farhu mahmud, gembira yang terpuji, senang yang terpuji. Yang kedua adalah al-farhul madmum, gembira yang tercela. Apa itu? Fahuwa al-farhu bid dunya min ajli ma fiha min al-muladzat wasyahwat. Bergembira yang tercela adalah bergembira dengan dunia, karena dia mendapatkan dunia sehingga dia nikmati, melampiaskan syahwatnya ataupun yang lainnya atau sejenisnya. Famithlu hadzal farhu madmum, maka bergembira dengan seperti ini adalah bergembira yang tercela, karena akan mendorong seseorang untuk memiliki sifat sombong, memiliki sifat membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terjadi kepada Qarun, yang Allah berikan kepadanya harta yang melimpah, sampai kuncinya saja itu sangat berat ketika dipikul oleh orang-orang yang kuat. Tetapi ketika Qarun ini merasa bangga, ya kan, merasa nikmat yang dia miliki itu seolah-olah hasil jerih payahnya, maka dia mengatakan, wa ma utituhu illa min ilmin indi, tidak aku memiliki harta ini kecuali melainkan karena kepintaran yang aku punya. Ya. Ini Qarun, ya, yang Allah berikan kepadanya berbagai macam nikmat harta yang sangat melimpah, tetapi dia, ya, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaumnya menasihati, la tafrah, jangan kalian bergembira, senang dengan nikmat dunia tadi. Ya. Innallaha la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang bergembira. Makna di sini adalah bergembira perkara yang madhum, yang tercela. Bergembira dengan dunia, bangga dengan dunia, apalagi dia tidak mengakui nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu seolah-olah hasil jerih payah dia sendiri, kepintaran dia sendiri, maka adalah gembira yang tercela. Ya. Maka Allah mengingatkan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Maka carilah apa yang Allah berikan dari dunia ini untuk mencari negeri akhirat. Ya. Itu tujuan utama orang yang beriman di dunia adalah untuk mencari akhirat. Seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita dari harta, ya, dari kesehatan, dari umur, dan fasilitas yang lain, itu dalam rangka untuk mencari akhirat kita, bukan sekedar untuk menikmati dunia ini. Ya. Maka Allah mengatakan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, maka carilah negeri akhirat dari apa yang Allah berikan kepada kita ini, dari fasilitas yang Allah limpahkan kepada kita semua. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Tetapi hakikatnya seorang hidup di dunia ini adalah untuk mencari akhiratnya. Di
Di sini Syekh Shalih Fauzan menjelaskan tentang ayat ini, istamal ma wahbaqallahu min hadzal mal al-jazil wan ni'mah at-ta'ilah fi ta'ati rabbika wa taqarrub ilaihi. Mana daripada ayat ini belum menjelaskan, gunakan apa yang Allah berikan kepadamu dari harta, dari nikmat-nikmat yang lainnya, itu dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Tetapi Qarun, ketika Allah berikan kepadanya harta yang melimpah, beliau justru takabbar, beliau sombong, beliau tidak mengakui nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Apa akibat ketika seorang itu merasa bangga dengan dunia, merasa aman dari siksaan dan adab Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah beri siksaan, Qarun dan rumahnya dan seluruh hartanya tenggelam ke dalam bumi. Fama kana natiju dzalika illa an khasafa Allah bil ardh. Maka tidak ada hasil daripada karena kesombongan tadi, karena merasa bangga dengan dunia tadi, kecuali Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Maka Allah mengatakan fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Maka kami tenggelamkan Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi. Ini di antara kisah Qarun yang mereka merasa bangga, merasa gembira dengan dunia, bahkan tidak mengakui nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada orang-orang yang terlalu cinta kepada dunia, terlalu senang dengan dunia, seolah-olah di dunia ini hidup selama-lamanya, dia tidak akan kembali kepada akhirat. Allah mengatakan wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata. Maka bergembiralah dengan kehidupan dunia ini. Ini celaan. Bergembira dengan kehidupan dunia ini, dan tidaklah kehidupan dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali hanya kesenangan yang sedikit, kesenangan yang menipu. Mataul qalil, kesenangan yang sebentar, itulah dunia. Fala yanbaghi li ahadin ay yafrah fi hadhil hayatid dunya. Maka tidak sepantasnya bagi seorang pun untuk merasa gembira dalam kehidupan dunia ini. Wa inna ma yanbaghi lahu ay ya'khudha min halaliha wa yatruku haramiha. Tetapi sepantasnya bagi seorang muslim untuk mengambil dunia ini halalnya dan meninggalkan yang haram. Tapi orang yang terlalu cinta kepada dunia, dia tidak peduli haram atau halal. Yang penting dia mendapatkan daripada dunia ini. Wa yunfiqu ma ataahu fi ta'atihi. Dan sepantasnya bagi seorang ketika hidup di dunia ini, dia menginfakkan sebagian apa yang Allah berikan kepadanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'khudhu minha li dzatiha faqat. Maka jangan hanya sekedar mengambil zat dunia saja, dia senang-senang di dunia. Tidak, tetapi hakikatnya dunia adalah sebagai wasilah, sebagai jembatan untuk mengantarkan kita kepada kehidupan yang hakiki, kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Maka bangga yang tercela adalah bangga dengan perkara-perkara dunia. Adapun bangga yang al-mahmud, yang terpuji adalah ketika seorang itu bergembira dengan akhirat, bergembira dengan ilmu yang bermanfaat, bergembira dengan Islam dan perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Kemudian di sini beliau membawakan dalil yang berikutnya, di antara dalam surah Al-Insyiqaq ayat ke-13, ya. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dahulu ketika mereka di dunia, di golongan mereka masrura. Dalam kehidupan dunia mereka itu merasa gembira dan senang. Innahu dhanna alla yahur. Dia menyangka, yakin dia tidak akan kembali kepada akhirat. Tetapi pada akhirnya mereka masuk ke dalam
neraka. Itulah keadaan orang-orang kufar. Dalam ayat itu dijelaskan, ya, innahu kana fi ahli masrura innahu dhanna alla yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Bagaimana keadaan orang-orang kufar ketika mereka mendapatkan catatan amal mereka dengan tangan kiri mereka atau dari balik punggung mereka. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna alla yahur. Ya kan? Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari balik punggungnya, dia mengatakan, celaka aku, ya, celaka aku. Ya. Kemudian dijelaskan, dulu di dunia mereka merasa bangga, mereka senang dengan perkara dunia mereka, senang dengan kekufuran mereka. Ya. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Maka bangga dengan dunia, ya, sehingga dia lupa dengan akhirat, maka akan menjerumuskan seorang ke dalam kebinasaan. Ada orang-orang yang beriman, mereka memiliki sifat takut dari perkara-perkara yang akan menimpa kepada dia. Dia tidak merasa aman dari siksaan dan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga dalam surah At-Tur ayat 26 Allah menjelaskan, inna kunna qablu fi ahlina musfikin. Dahulu kami sebelum masuk ke dalam surga, kami adalah orang-orang yang musfikin, orang-orang yang merasa takut dari siksaan dan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu keadaan orang-orang beriman, sehingga nanti di surga dia akan merasakan nikmat yang dulunya di dunia ini adalah mereka itu memiliki sifat tidak merasa aman dari siksaan dan adab Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka tidak bangga dengan perkara-perkara dunia. Di sini Syekh Shalih Fauzan melanjutkan dari ayat ini, At-Tur ayat 26. Nanti bisa dibuka dalam surah At-Tur ayat 21 sampai 26. Allah mengatakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alathum min a'malihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman, begitu pula orang-orang yang mengikuti mereka dari cucu mereka, dari keturunan mereka, kami ikutkan mereka dengan keimanan. Ya. Kullu amrin bima kasabaruhin, sehingga setiap perkara mereka akan merasakan. Wa amdadnahum bi faqihatin wa lahmin mimma yashtahun, sehingga mereka dibentangkan ketika di surga mendapatkan buah-buahan, daging, sehingga mereka bisa menikmati nikmatnya surga. Yatanaza'una fiha ka'san la lahwan fiha wa la ta'thima. Mereka di situ saling berebut gelas yang mana di situ tidak pernah ada lahwan, tidak pernah ada sesuatu yang sia-sia, dan tidak ada sesuatu yang dosa. Yatufu 'alaihim hilman lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Di sekitar mereka ada seorang pemuda yang senantiasa melayaninya, seolah mereka adalah lu'lu' maknun, merupakan cindera mata yang sangat indah. Waqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalun, mereka saling bercakap-cakap. Kemudian mereka mengatakan, qalu inna kunna qablu fi ahlina musfikin. Dahulu kami di tengah-tengah keluarga kami memiliki sifat musfikin. Memiliki sifat apa? Rasa takut, tidak merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Apa makna ayat ini? Syekh Fauzan menjelaskan, kunna fid dunya khaifina min adzabillah. Kami dahulu di dunia itu merasa takut dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika mereka memiliki sifat rasa takut, mereka ketika memiliki sifat rasa takut, dia akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini buah dari ketika memiliki sifat rasa takut. Tapi kalau seorang itu merasa bangga dengan dunia, seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya, merasa aman dari siksaan dan adab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan menjerumuskan dia ke dalam kebinasaan dan kerugian. Begitu pula beliau menjelaskan tentang makna ini. Annalladzi awsalahum fi hadhil manzilah minal jannah hum annahum kanu fil hayatid dunya khaifina min adzabillah. Ya.
yang bisa mengantarkan mereka ke dalam derajat yang tinggi, ke dalam surga, bahwasanya mereka dulu ketika dunia itu khaifina min adzabillah, mereka merasa takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menjauhi sesuatu yang bisa menjerumuskan ke dalam siksaan dan neraka. Falamma khafu minhu najahumullahu ta'ala. Ketika mereka memiliki sifat takut, Allah selamatkan mereka dari siksaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza fadilatul khauf minallah. Maka dalam ayat ini ada keutamaan seorang harus memiliki sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna 'alal insan ayyabqa 'ala khaufin min adzabillah. Maka kewajiban manusia senantiasa harus memiliki sifat khauf, memiliki sifat takut dari siksaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Walau anna utiya bidunya bihafariha, meskipun dunia datang kepadanya, meskipun dia diberi berbagai macam kenikmatan dunia. Kita lihat bagaimana Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Beliau seorang raja, ya. Dia memiliki harta yang sangat banyak. Beliau menjadi seorang nabi. Tapi bersamaan dengan itu, beliau senantiasa sholat malam. Ya. Karena yaqumu minal lail. Ya. Beliau yanamu nisfuhu, separuh untuk tidur, ya. Sepertiga untuk bangun, seperenam lagi untuk tidur. Itu beliau Nabi Daud alaihissalam, seorang nabi, seorang diberikan kerajaan, seorang diberikan harta. Tapi bersama dengan itu, beliau senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yasumu yauman wa yuftir yauman. Nabi Daud alaihissalam, beliau sehari puasa, sehari tidak. Meskipun dia diberikan harta yang sangat banyak. Ya. Wa kana yaqulu min kasbi yadihi alaihi salatu wassalam. Beliau pun makan dari hasil kerja beliau sendiri, karena beliau adalah sebagai seorang tukang pembuat baju besi. Itu Nabi Daud alaihissalam. Ya. Bersama dengan itu, beliau senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa alaihi salatu wasallam kana qad sakhara ad-dunya lil akhirah. Maka Nabi Daud alaihissalam menundukkan dunia untuk mendapatkan akhirat. Jadi nikmat yang Allah berikan dari harta, dari kerajaan, ya kan, dan fasilitas yang lain, dia tundukkan untuk mencari akhirat. Adapun orang yang akhirat ditundukkan untuk mencari dunia, maka adalah orang yang merugi. Yang dia cari adalah dunia, sehingga akhirat dilupakan, sehingga akhirat dikalahkan, maka dia termasuk orang yang khasirun, orang-orang yang rugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian beliau juga memberikan dalil dalam surah Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ketika mereka itu lupa dengan apa yang kami ingatkan, kami nasihatkan, sudah diberikan nasihat, sudah diberikan peringatan, tapi mereka melupakan. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', maka kami bukakan pintu kesenangan dari segala penjuru. Hatta idza farihu, sehingga apabila mereka sudah merasa senang, merasa bangga, bima utu, dengan apa yang Allah berikan, akhadnahum baghtatan, kami siksa mereka dengan baghtatan, dengan tiba-tiba. Fa idza hum mublisun, sehingga mereka putus asa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya Shalih Fauzan menjelaskan tentang ayat ini, faulai ibtalahumullah bil masaib. Mereka adalah orang-orang yang Allah uji dengan musibah-musibah. Ya. Apa tujuannya? Liyarji'u ila rabbihim. Ketika Allah memberikan musibah kepada manusia, tujuannya supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiru min dzunubihim, agar mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan dosa-dosa mereka. Falam yatubu ila rabbihim, tetapi mereka tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yastami'u ila nusi rusulim, dan mereka tidak mau mendengar nasihat para rasul mereka. Mereka mengatakan musibah ini sesuatu yang biasa, ya kan? Para pendahulu kami merasakan seperti ini.
Sehingga Allah pun biarkan kepada mereka, diberikan istidraj, biar mereka merasakan kesenangan dunia ini. Tetapi pada hakikatnya nanti akhirnya Allah berikan azab dengan tiba-tiba. Ya. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Kenapa seperti itu? Karena mereka lupa. Sehingga Allah mengatakan falamma nasu ma dzukiru bihi. Ketika mereka melupakan dari peringatan yang kami berikan, maka kami buka mereka pintu-pintu dari segala penjuru tentang dunia ini. Sehingga ketika mereka sudah senang gembira, maka fa'akhadnau baghtatan, kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Ya. Maka bagi seorang muslim hendaknya dia merasa memiliki sifat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka pun merasa bangga, merasa senang, merasa sombong dengan siksaan dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Maka orang-orang yang dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tersesat, ya, mereka keadaannya seperti itu. Ketika diberikan peringatan tentang akhirat, diingatkan tentang neraka, ya, mereka melupakannya. Ya. Ketika mereka sudah lupa, asik dengan perkara dunia, Allah pun azab dengan tiba-tiba. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf, ya kan? Law ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, akan kami buka barokah dari langit dan bumi. Tetapi ketika mereka mendustakan, Allah siksa. Ayat selanjutnya, afa aminu ahlal qura ayat yaum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah mereka merasa aman akan datang kepada mereka siksaan, musibah dalam keadaan malam hari, dalam keadaan mereka apa? Tidur. Awamina ahlul qura ayat yaum duha wa hum yal'abun. Apakah mereka merasa aman akan datang kepada mereka musibah, siksaan dalam keadaan waktu duha, dalam keadaan mereka apa? Bermain. Fala ya'manu makrallah ilal qaumil kafirun atau qaumil khasirun. Tidak ada yang biasa merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali orang-orang kafir. Ya. Kita bisa saja sendiri berbagai macam musibah, mungkin banjir, mungkin gempa. Kapan datangnya? Terkadang malam hari ketika mereka sedang tidur. Bisa saja juga siang hari ketika mereka sedang bermain, sedang bekerja. Maka bagi seorang muslim hendaknya dia memiliki sifat khauf war roja. Ya. Khauf dan roja itu harus seimbang. Tidak boleh salah satunya dikalahkan. Sebenarnya para ulama menggambarkan seperti khauf dan roja ini seperti sayap burung. Ketika ingin bisa terbang, ya dua-duanya harus sehat semuanya. Ketika salah satu sayapnya itu ya sakit atau yang lainnya, maka dia tidak akan bisa terbang. Begitu pula seorang muslim dalam menjalani kehidupan dunia ini, dia harus dibangun di atas khauf war roja, memiliki sifat takut dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di satu sisi dia juga harus memiliki roja, harapan, berharap akan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap akan rahmat, berharap akan balik dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini harus seimbang antara khauf dan roja. Fala yakhafu khaufan yuqannitu min rahmatillah. Maka janganlah seorang itu takut sehingga dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yarju rajaan yu'minu min makrillah. Begitu jangan punya roja, berharap sehingga dia merasa aman dari makar dan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal yakun wasatan bainal khauf war roja. Tapi hendaknya dia pertengahan. Dia merasa takut ya, dan juga berharap, memiliki sifat roja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Allah mengingatkan dalam surah Al-A'raf tadi, afa aminu makrullah fala yamanu makrullah ilal qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Maka tidak ada yang bisa merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Belum menjelaskan annahum la yakhafullah azza wa jalla. Ya.
Beliau menjelaskan bahwasanya mereka tidak memiliki sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhannu anna Allah sayaghfaru dzunubahum. Mereka mengira menyangka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Wa hum la ya'lamun anna Allah satadriju min haitsu la ya'lamun. Tapi mereka tidak tahu bahwasanya Allah itu akan memberikan istidraj. Dibiarkan mereka dengan nikmat-nikmat dunia, tapi mereka bermaksiat. Ya. Dari sini mereka tidak mengetahui. Fahum yarjuna rahmatullah. Mereka terlalu berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak merasa aman dari makar, dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yaqnatu bi rahmati rabbi illa dzalun. Maka tidaklah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang sesat. Kemudian beliau menjelaskan bagaimana kisah Nabi Yakub alaihissalam, ya, sampai beliau kehilangan anaknya Yusuf dan Bunyamin, ya. Maka disitu dikisahkan, ya bunayya idhabu fatahassasu man Yusuf wa akhihi wa la tayasu mir rahillah innahu la ya'asu mir rahillah ilal qaumul kafirun. Wahai anakku, pergilah carilah Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Wala tayasu mir rahillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu la ya'asu mir rahillah ilal qaumul kafirun. Maka tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali kaum yang kafir. Maka di sini kita lihat bagaimana Nabi Yakub alaihissalam ketika kehilangan anaknya Yusuf, ya, beliau sampai menangis, ya, sampai sedihnya sampai beliau buta. Tapi beliau tidak putus asa. Dia yakin akan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Maka masalah muslimin, rahimakumullah, inilah keadaan orang beriman. Ya daiman binal khauf war raja. Dia terus berharap, ya. Dia juga memiliki sifat takut. Dia harus bangun dalam kehidupan dunia ini dan beribadah. Dia harus ada sifat khauf dan raja, memiliki sifat takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga terus dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang Allah berikan kepadanya tidak membuat dia sombong, tidak membuat dia lalai akan akhiratnya. Namun satu sisi ketika dia beramal, dia pun memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalannya diterima, agar mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun satu sisi dia tidak merasa aman dari azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tema asal muslimin rasulullah, demikian yang kita sampaikan. Bab yang kita baca pada malam ini adalah berkaitan dengan al-farhu, yaitu memiliki sifat gembira atau bangga. Ada dua, ada yang terpuji. Kapan itu? Ketika kita bergembira dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, bergembira dengan ilmu, bergembira dengan Islam dan perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Namun di sana ada bangga, bergembira yang tercela ketika dia bangga dengan dunia, dengan kedudukan dan perkara-perkara dunia sehingga merupakan beradab akhiratnya. Demikian yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin banyak khilaf dan kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.